Balik lagi di audiobook keluaran Audiotune, melanjutkan cerita novel yang berjudul Berondong Bayaran CEO Cantik, karya author Pratiwi Deviara. Bagian 3, Mendekati Arka. Pengisi suara, Val. Namanya Kenan Arka Adrian. Dia seorang model, pernah membintangi beberapa iklan, aktif di fashion show, photoshoot, beberapa majalah. Amanda mendengarkan secara seksama penjelasan maid yang bekerja di bagian bawah penthouse-nya. Itu informasi dari Pak Darwis. Ujar Amanda menanyakan perihal supirnya. Belakangan Pak Darwis ditugaskan Amanda untuk mencari informasi tentang pemuda yang dilihatnya tempo hari. Iya, maid tersebut menjawab. Oke, lanjut. Berasal dari keluarga biasa saja, tinggal di lingkungan yang biasa saja, pernah sekolah di sekolah yang biasa saja, tidak tahu apakah memiliki darah Latin atau tidak. Tinggi sekitar 182 cm. Atletis, status mahasiswa. White. Mahasiswa? Tanya Amanda tak percaya. Bukannya dia dosen ya? Lanjutnya lagi. Di sini tulisannya mahasiswa, Bu. Gak salah lihat? Tanya Amanda lagi. Enggak, beneran mahasiswa. Usianya 21 tahun. Hah? 21 tahun? Maid tersebut berkata dengan nada keras karena mengira Amanda budek. Aduh, gimana ini? Amanda mondar-mandir di hadapan Rani dan juga Nindya. Wajahnya tampak cemas dan juga bingung. Ya udah sih, embat aja. Nindya memberikan saran paling simpel sejagat raya. Ih jangan, Rani berbeda pendapat. Masih muda banget. Di umur segitu cowok mana bisa dipercaya, masih bocah. Lanjut Rani lagi. Ran, Amanda itu lagi bukan mau cari suami beneran, tapi suami sewaan yang bisa bikin dia bun to the thing, tek dung. Nindya membuat gerakan setengah melingkar di perutnya. Jadi ini teh beneran, Amanda cuma mau cari cowok yang bisa menghamili dia doang. Amanda dan Nindya menggaruk sambil melebarkan bibir. Gila ya kalian, kasihan tahu. Anak yang bakal lahir nanti gak ada bapaknya. Amanda dan Nindya bersitatap lalu menghela nafas. Ran, yang kasihan itu kalau itu anak lahir, emaknya miskin, tapi bapaknya ghosting. Nah, ini temen lu si Amanda kan CEO kaya raya. Mau bapaknya tuh anak kagak ada sekalipun, anaknya gak bakalan kelaparan. Ujar Nindya diikuti senyum Amanda. Ya tapi kan si anak butuh sosok ayah. Ya bapaknya masih boleh kalau mau berkunjung ke anaknya. Amanda gak ngelarang. Ya kan Man? Amanda mengangguk. Tapi kan lebih enak gitu kalau punya suami. Pernikahan lo sendiri gimana? Kali ini Amanda bertanya. Rani agak terdiam. Iya sih, tapi kan Nindya suaminya baik, ada contoh. Lagi-lagi Amanda dan Nindya menghela nafas. Ran, gue itu gak mau berumah tangga dalam arti sebenarnya. 1, karena gue ngerasa itu gak terlalu perlu. 2, gue males jadi banyak kewajiban yang harus gue kerjakan. Terutama kewajiban dengerin bacot ipar dan juga mertua. Nindya dan Amanda tersenyum, bahkan tertawa kecil. Lo hargai aja keinginan Amanda, Ran. Lagi pula prinsip dan pandangan hidup masing-masing orang itu berbeda. Masih untung Amanda mau menikah sirih. Di luar sana banyak yang punya anak bakalan gak menikah sama sekali. Rani hanya diam. Ia tak berani membantah lagi, apalagi menceramahi Amanda soal pernikahan. Karena pernikahan dirinya sendiri kandas, plus mantan suaminya yang ghosting tak memberi nafkah pada anak. Di suatu tempat. Ya udah deh kak, gue balik ya. Rio berpamitan pada Arka. Ketika perkuliahan hari itu telah berakhir, mereka berpisah di parkiran. Rio menuju mobilnya sementara Arka kini berjalan menuju halte bus yang ada di sisi timur luar lapangan parkir. Arka? Seorang wanita berpakaian rapi menghentikan langkah kenaan Arka Adrian yang sedikit lagi sampai ke halte bus. Maaf, siapa ya? Tanya Arka kemudian. Saya Liana. Saya orang kepercayaan dari Ibu Amanda Marcelia. Amanda Marcelia? Siapa itu? Nanti juga kamu akan tahu. Maksudnya? Arka makin tak mengerti. Kamu sedang butuh uang kan? Untuk menyelesaikan segala masalah yang terjadi di hidup kamu dan keluarga kamu? Iya, tapi apa hubungannya? Anda ini siapa? Amanda itu siapa? Atau kalian pemilik aplikasi pinjaman online? Kalau iya, saya nggak berminat.
Amanda itu wanita yang bisa menyelesaikan semua masalah keuangan kamu. Kamu cukup bertemu dia hari ini. Kamu punya waktu? Arka merasa ini begitu aneh. Mendadak, ia menjadi penuh curiga kepada wanita itu. Ini sebenarnya kenapa sih? Maksudnya apa? To the point aja. Amanda ingin kamu menikah sirih dengannya. Arka menyerngitkan dahi. Wait, menikah sirih? Iya, kamu cukup menikah sirih, memberikan dia kehamilan dan menunggu sampai dia melahirkan. Setelah itu, kamu mau minta bayaran berapapun dia akan kasih. Apa-apaan sih? Arka masih tak mengerti dengan ucapan wanita itu. Ia makin menganggap wanita itu sebagai orang aneh. Oh iya lupa, ada uang mukanya kok, sebesar 200 juta. Kali ini Arka menghela nafas. Mbak, saya memang sedang berada dalam masalah yang serius. Tapi saya tidak punya waktu untuk berbicara dengan orang asing dan membicarakan hal yang tidak masuk akal. Di akal seperti ini. Jangan jadikan masalah hidup orang sebagai bahan candaan. Arka kemudian berlalu meninggalkan wanita itu menuju halte bus. Apa? Dia menolak. Amanda tak percaya pada apa yang diucapkan oleh Liana. Liana adalah asisten pribadi Amanda yang selalu menyiapkan segala keperluannya, baik di kantor maupun di luar. Dia langsung pergi begitu saja, Bu. Padahal saya sudah mengatakan semua yang ibu suruh katakan. Aneh, kenapa dia nggak mau ya? Dia kan sedang butuh uang. Salahnya di mana? Salahnya adalah lo langsung nyuruh Liana untuk menyampaikan maksud secara gamblang. Gak ada basa-basinya sama sekali. Rani membeberkan pendapatnya di hadapan Amanda dan juga Nindya saat mereka tengah berada di penthouse milik Amanda dan membahas hal mengenai Arka. Saat itu sudah beberapa jam setelah Amanda bertemu dengan Liana. Maksudnya lo harus pelan-pelan gitu. Ya iya, orang juga kaget kali lo gituin. Apalagi dia cowok, man. Cowok tuh harga diri dan gengsinya tinggi. Udah deh, mending lo cari cowok yang bener aja. Yang usianya dewasa, jauh di atas lo. Pasti dia mau serius. Ran, ini cuma masalah waktu aja. Menurut gue gak apa-apa kalau Amanda langsung to the point sama si Arka ini. Biar si Arka berpikir, ini kesempatan mau diambil atau enggak. Lagian kenapa sih lo? Kayak takut banget kalau Amanda sama cowok yang lebih muda dari dia. Daripada sama yang lebih tua, entar yang ada Amanda malah diatur-atur. Rani dan Nindya terus berdebat, sementara kini Amanda menyeruput kopinya sambil melihat ke arah kaca penthouse-nya. Gila, masa ada cewek yang nawar gue dan ngajakin nikah siri? Arka confident kal bersama Rio dan juga Doni karena ia sudah sampai di rumah. Tante-tante bro, tanya Rio antusias. Gak tahu, tante atau masih muda? Atau istri orang? Gue gak sempet nanya. Lah, lo tadi tahu dari mana kalau bukan dari orangnya langsung? Masa lo gak ngeliat mukanya kayak apa? Dia kayak nyuruh orang kepercayanya gitu buat ngomong ke gue. Nah, dia tahu lo dari mana? Tanya Doni penasaran. Ya mana gue tahu juga. Lo main dating APK kayak gitu gak sih? Lanjut Doni lagi. Kagak, mana ada gue main begituan. Yang ada digampar sama cewek gue. Oh, lo masih sama Mauren? Kali ini Rio yang bertanya. Masih lah, jawab Arka lalu menyeruput kopinya yang ia buat sebelum menelpon. Kalau misalnya si tante itu masih ngegebet sama lo mau gak ninggalin Mauren? Lanjut Rio lagi. Gila lo ya, Arka berujar sambil tertawa. Dih, kalau dibayar mah gak apa-apa kali bro. Doni mengeluarkan saran terbangsatnya. Daripada lo bayarin kencan mulu tiap jalan sama Mauren, mending sekali-kali dibayarin. Ya gak yo? Yoi. Rio mendukung ucapan Doni. Sesat lo berdua. Ujar Arka masih terus tertawa. Emang si cewek itu tadi menjanjikan lo berapa? Tanya Rio lagi. Apanya? Bayaran Ge. Kalau lo mau nikah sama dia berani bayar berapa? Mana gue tahu. Tadi dia cuma bilang kalau gue bisa minta sebanyak yang gue mau. Kalau tugas gue udah selesai. Tugas apaan emangnya? Tanya Doni penasaran. Ngambilin itu cewek dan nungguin sampai dia melahirkan. Hah? Doni dan Rio terperangah. Enak dong. Seloroh Doni kemudian. Anjir lo. Arka dan Rio tertawa. Ya enak bego. Maju mundur doang. Abis itu dapat duit. Udahlah dienakin, dinafkahin lagi. Kurang apa tuh? Iya juga ya. Rio mulai berpikir. Gue juga mau kalau ada yang ngajakin gue begitu. Lanjut Rio lagi. Kenapa sih lo gak mau kak? Tanya Doni penasaran. Ya gak mau lah. Gue aja kagak tahu tuh cewek bentuknya gimana. Statusnya apa? Kalau bini seorang gimana?
Ya nggak gimana-gimana. Kalau bini sah orang dan ketahuan ya lo bakal dilabrak sama lakinya. Ucapan Rio sukses membuat mereka semua kembali tertawa. Abis itu viral deh. Ujar Doni menimpali. Iya, habis viral langsung tawaran job gue meningkat. Diundang ke banyak acara televisi. YouTube ya kan? Tapi emak gue malu. Ujar Arka dengan nada setengah tertawa. Yang penting duit kak. Ujar Doni ikut tawa Rio. Arka pun hanya bisa senyum-senyum sendiri sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Arka tunggu. Seseorang menahan laju Arka ketika ia hendak masuk ke dalam kampus. Lo lagi. Arka melihat perempuan kemarin kini berada tepat di depan matanya. Masih ingat saya kan? Saya Liana dan saya orang kepercayaannya Ibu Amanda. Arka meneruskan ucapan Liana sebelum Liana sendiri melanjutkan kata-katanya. Iya dan kamu datang ke sini atas suruhan Ibu Amanda untuk meminta saya menikah siri dengannya. Iya. Tugasnya menghamili Ibu Amanda dan menunggu dia sampai melahirkan. Benar. Liana membetulkan kacamatanya sambil terus menatap Arka yang kini mulai gerah. Bilang sama Ibu Amanda kalau saya nggak mau, oke? Arka melanjutkan langkahnya, namun Liana tak menyerah begitu saja. Arka, Ibu Amanda bilang, dia bisa kasih kamu apa aja yang kamu minta. Termasuk membelikan kamu mobil mewah daripada kamu naik bus terus. Kali ini Arka menoleh. Ia menatap Liana dengan tatapan yang tajam. Sekali lagi Anda bicara, saya tidak segan-segan untuk mematahkan leher Anda, Miss Liana. Bilang sama bos Anda bahwa sebanyak apapun uang yang dia miliki, dia nggak akan pernah bisa membeli saya. Camkan itu. Arka kembali melangkah. Kali ini Liana hanya terpaku di tempatnya karena ia takut terjadi kekerasan terhadap dirinya jika ia terus mengejar pemuda itu. Belagu banget sih itu anak, pakai acara jual mahal segala lagi. Amanda menggerutu di dalam ruangan penthouse-nya yang baru dibersihkan. Sementara Liana hanya diam tertunduk di hadapannya. Liana merasa tak enak karena telah gagal menjalankan misi untuk yang kedua kalinya. Maaf Bu, saya sudah berusaha. Saya sudah katakan semua yang ibu suruh katakan pada dia. Ya sudah sana. Besok saya kerja begitu lagi Bu. Besok libur. Liana baru saja hendak berjingkat akibat kegirangan. Namun ia melihat masih banyaknya kekesalan yang terdapat di wajah Amanda. Ia pun mengurungkan niatnya lalu berbalik arah. Permisi Bu, ujarnya kemudian. Liana pun lalu meninggalkan Amanda yang masih berada dalam keadaan kesal. Mas Arka, Rianti sepupu Arka datang dan menarik Arka ketika Arka baru saja hendak mendekati ibunya yang tengah berjualan di sebuah kios di pasar. Ibunya tersebut tampak tengah sibuk meladeni pembeli hingga tak menyadari kehadiran Arka. Ada apaan, Ti? Tanya Arka kemudian. Mas Arka mau minta uang buat bayar kuliah kan? Rianti seolah tahu maksud kedatangan Arka kali ini. Sebenarnya iya Ti, Mas belum dapat uang lagi. Sedangkan kampus udah mendesak Mas untuk bayar. Mas, uang ibu buat Mas Arka itu udah ada. Tapi tadi suara Rianti seolah tercekat di tenggorokan. Kenapa Ti? Tanya Arka cemas. Ia melirik sekilas ke arah ibunya yang masih sibuk melayani pembeli. Lalu kembali menatap Rianti. Tadi rentenirnya nagih Mas. Ibu dimaki-maki depan orang banyak. Ibu bersikukuh bilang gak ada uang demi buat Mas Arka. Arka pun terdiam. Hatinya kini hancur mendengar hal tersebut. Ibu nangis Mas. Aku bukan mau ikut campur. Aku ini hanya sepupu Mas dari sebelah bapak. Tapi aku gak tega lihat ibu dihina begitu. Apa nggak lebih baik uang kuliah Mas Arka buat ibu lunasin hutang dulu? Mas Arka berusaha lagi cari uang di luar sana. Arka makin terdiam. Akhir-akhir ini ia sering merasa dirinya tak berguna karena tidak menghasilkan uang. Jangankan membantu ibunya, untuk dirinya saja kadang ia kebingungan. Arka, tiba-tiba ibunya memanggil. Arka dan Rianti pura-pura tidak terjadi apa-apa. Mereka mendekat ke arah ibu Arka dan menyapanya dengan senyuman. Kamu udah makan Arka? Tanya ibunya kemudian. Udah Bu, tadi di kampus. Oh iya, ibu sudah punya uang buat kuliah kamu. Arka menatap Rianti, ibunya hendak mengeluarkan dompet. Bu, Arka udah dapat uangnya. Ini buat ibu aja. Arka berpura-pura di depan ibunya.
Ia tidak ingin lebih menyusahkan ibunya lebih jauh lagi. Beneran, Arka? Ibunya tak percaya. Iya, Bu, beneran. Arka udah bayarin ke pihak kampus. Dapat uang dari mana kamu, Nak? Tanya ibunya lagi. Kali ini Arka agak gelagapan. Dari kontrak iklan, Bu. Arka dapat tawaran iklan lagi. Tapi Arka minta bayarannya di muka. Ibunya melihat bernapas lega. Ibu senang sekali, Arka. Akhirnya kamu dapat tawaran kerja lagi. Setelah sekian lama, ibu lega rasanya. Cukup untuk kamu aja udah bersyukur sekali. Arka memaksakan sebuah senyuman palsu, sementara Rianti mendukung kebohongan Arka. Iya, Bu, ujarnya kemudian. Tapi ini kalau kamu perlu untuk hal lain, kamu ambil aja uang ini, Nak. Gak usah, Bu. Buat ibu bayar utang aja. Nanti Arka cariin tambahannya. Arka janji. Mata ibunya berkaca-kaca menahan tangis, lalu ia pun memeluk Arka. Arka yang sudah terlanjur larut dalam kebohongan itu, mau tidak mau akhirnya membalas pelukan ibunya. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.